Pecinta ibadah meditasi dimanapun kau berada, warga GBKP yang selalu mengikuti ibadah meditasi di Retreat Center GBKP, kita akan memulai ibadah meditasi kita secara rutin pada hari ini melalui media sosial, karena tuntutan dari situasi negeri kita ke depan akan melangsungkan ibadah meditasi melalui teknologi informasi, dan saudara-saudara dapat mengikuti ibadah meditasi ini bersama dengan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami begitu bersyukur Tuhan kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah meditasi rutin Retreat Center hari ini. Bapa, Engkau tahu betapa berat tantangan yang harus dihadapi oleh negara kami, begitu juga dunia ini dengan wabah virus corona yang melanda sebahagian besar dunia belakangan ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah di balik semua bencana ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membahas firman-Mu di dalam ibadah meditasi ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena setiap orang yang mengikuti ibadah ini akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tumbuh, berakar dan menjadi kesaksian di dalam hati mereka. Berkati pula hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, firman Tuhan bagi kita pada ibadah meditasi hari ini diambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-30, demikian juga ayat yang ke-31. Markus 12 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pernah suatu ketika di sebuah biara di mana banyak anak-anak muda berkumpul untuk belajar agama. Di biara ini setiap sore dilangsungkanlah ibadah meditasi seperti ibadah meditasi yang sedang kita lakukan hari ini. Dan saudara, yang menarik dari ibadah meditasi yang mereka langsungkan ini, setiap mereka beribadah meditasi, ada seekor kucing yang selalu mengeong sehingga mengganggu berlangsungnya ibadah meditasi itu. Karena suara kucing yang terus-menerus berlangsung ini membuat beberapa pemuda yang mengikuti ibadah meditasi terganggu konsentrasinya. Lalu untuk mengatasi ini, oleh Sang Maha Guru ditugaskanlah seorang pemuda untuk setiap meditasi dimulai, tugasmu ialah engkau harus mengikat kucing itu. Dan patuhlah si pemuda ini, dan saudara, mulai hari itu setiap ibadah meditasi dimulai, kucing itu diikat. Begitu seterusnya, setiap hari, hari demi hari, minggu demi minggu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, tradisi atau kebiasaan untuk mengikat kucing ini berlangsung setiap hari. Dan tidak lama setelah itu kucing itu mati. Tapi kebiasaan mengikat kucing terus dilakukan. Oleh perguruan ini diambillah kucing yang baru. Lalu kucing yang baru diikat setiap ibadah meditasi dimulai. Demikianlah seterusnya. Bahkan
begitu Maha Guru meninggal dan digantikan oleh Maha Guru yang lain, tradisi mengikat kucing ini berlangsung terus. Dan akhirnya tradisi ini dituliskan di dalam kitab suci mereka bahwa salah satu persyaratan setiap kali engkau memulai ibadah meditasimu, jangan pernah lupa ikatlah kucing. Tidak berapa lama kemudian saudara-saudara, menyebarlah agama ini sampai ke mana saja, dan bertumbuhlah agama ini. Kemudian berdirilah banyak asrama-asrama yang melakukan meditasi setiap malam, dan hampir di setiap asrama itu tradisi mengikat kucing dilakukan. Di kitab suci juga tertulis dengan baik. Kemudian tahun demi tahun berlalu, berpuluh-puluh tahun kemudian, tradisi mengikat kucing tetap berlangsung. Anehnya, pengikut agama tidak pernah mempertanyakan kenapa di dalam kitab suci mereka tertulis, sebelum kau bermeditasi, ikatlah seekor kucing. Setiap ada yang bertanya kepada para guru, kenapa di dalam agama kita setiap memulai meditasi kita harus mengikat kucing? Dan dengan gampang si guru menjawab, ya karena itu yang tertulis di dalam kitab suci. Kita tidak perlu mempertanyakannya. Yang harus kita lakukan adalah mematuhinya. Karena itu lakukanlah dan katakanlah kepada isi keluargamu, katakanlah kepada setiap jemaatmu, sebelum kau bermeditasi, jangan pernah lupa, ikatlah seekor kucing. Demikianlah seterusnya, setelah beratus-ratus tahun kemudian agama ini berdiri, tradisi mengikat kucing tetap mereka lestarikan. Saudara, belakangan ini kita menghadapi beban yang begitu berat. Pandemi virus corona atau COVID-19 merebak di mana-mana. Korban yang mati tidak sedikit, tapi begitu banyak. Negara kita juga mulai menghadapi virus ini. Dan di tengah situasi yang amat berat ini, kemudian kita terbelah menjadi dua kelompok. Ada satu kelompok yang mengatakan, jangan takut. Bukankah Tuhan melindungi engkau? Namun ada kelompok yang lain yang mencoba untuk berhikmat dengan berkata, kita harus waspada. Menjaga keselamatan keluarga kita dan keselamatan orang lain bukan berarti kita tidak mengimani Tuhan. Saudara, apa yang tertulis pada firman Tuhan pada sore hari ini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan jangan lupa, kemudian dia menuliskan, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pada ayat 31 ada hukum yang kedua yang juga sama dengan hukum yang pertama tadi, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, ini sebuah ujian bagi kita, khususnya gereja GBKP. Dan sepertinya Tuhan sudah mengingatkan gereja kita, sehingga tahun ini gereja kita menjadikan tahun pelayanan GBKP sebagai tahun teknologi informasi. Dan virus corona ini memaksa kita untuk menggunakan kemajuan teknologi ini untuk tetap bersekutu. Kita dapat bersekutu melalui media sosial sebagaimana kita lakukan pada sore hari ini. Ibadah meditasi di Retreat Center ini sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun.
Dan setiap hari Sabtu kita berkumpul di tempat ini, kita bersekutu, menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan di dalam ibadah meditasi. Dan agak canggung memang kalau mulai hari ini kita harus bertemu, bertatap muka melalui media sosial. Tapi bukankah saudara ada hikmah di balik apa yang kita hadapi? Bukankah kita kemudian dituntun untuk semakin dekat dengan keluarga kita? Meskipun sebagian orang menganggap apa yang pemerintah himbau, begitu juga gereja himbau untuk berdoa dan beribadah di rumah, bagi sebagian orang ini semacam dikarantina atau dikurangi kebebasannya. Tapi bila kita berpikir dari sudut pandang yang lain, bukankah ini kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan isi keluarga kita? Keluarga yang selama ini kekurangan waktu untuk bersama. Namun kali ini kita memiliki waktu yang amat melimpah untuk bersama-sama. Bersama dengan suami atau istri, bersama dengan anak-anak atau keluarga yang lain. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kita akal dan budi untuk berpikir. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi segala persoalan kita. Dan mencintai Tuhan harus menggunakan akal budi, sebagaimana yang dikatakan pada firman kita hari ini. Saudaraku, berhentilah untuk saling berdebat, berhentilah untuk saling mencemooh satu dengan yang lain. Yang kita butuhkan saat ini adalah bersama-sama menghadapi persoalan ini. Kita harus membantu pemerintah kita lebih dari sebelumnya. Kita harus membiarkan mereka untuk bekerja dan berbuat. Kita harus berdoa buat para medis yang berjuang di titik yang paling depan. Coba kau bayangkan bagaimana mereka harus pulang ke rumah, mengurus anak dan keluarga mereka. Kemudian mereka harus kembali lagi ke rumah sakit untuk menolong para pasien yang terkena virus ini. Mungkin setiap hari mereka takut kepulangan mereka ke rumah mereka adalah membawa virus kepada keluarga mereka. Kita harus membantu mereka dengan berdiam diri di rumah kita masing-masing. Biarlah pemerintah bekerja dengan segala daya upaya yang ia lakukan, dan ambillah tanggung jawab kita untuk berdiam diri sesaat saja di rumah kita. Dan ibadah meditasi adalah sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku, sebentar lagi kita akan memulai ibadah meditasi kita. Buat saudara-saudara yang di rumah, ajaklah keluargamu, ajaklah istri, ajaklah suami, ajaklah anak-anakmu untuk beribadah meditasi bersama. Nikmatilah kebersamaanmu dengan Tuhan. Bukankah esensi dari sebuah ibadah adalah pertemuan dengan Tuhan? Dan meskipun kau beribadah di rumahmu masing-masing, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Saudaraku, sebelum kita memulai ibadah meditasi kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan akal dan budi kepada kami untuk menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan yang sedang melanda kehidupan kami. Meskipun kami rindu untuk bersekutu bersama di gereja Tuhan, tapi situasi yang berat ini memaksa kami untuk beribadah di gereja yang paling kecil, yaitu keluarga kami masing-masing. Gereja yang paling kecil, yaitu rumah tangga kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah meditasi kami. Berkatilah setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan memulai ibadah meditasi kita. Dan hari ini kami akan memperkenalkan kepada saudara apa yang disebut dengan meditasi Yesus Kristus.
Meditasi Yesus Kristus adalah sebuah tradisi meditasi yang sejak lama sudah menjadi tradisi di gereja-gereja timur. Dan hari ini kami akan mencoba untuk mengenalkannya kepada saudara, sehingga mulai hari ini saudara dapat melakukan ibadah meditasi atau meditasi Yesus Kristus ini bersama dengan keluargamu masing-masing, di rumah masing-masing, sekitar 10-20 menit saja per hari. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Saudara, esensi dari ibadah meditasi adalah pernafasan kita. Karena itu tariklah nafasmu dalam-dalam, kemudian hembuskanlah kembali dari mulutmu. Demikian berulang-ulang. Tariklah nafas dari hidung, kemudian buanglah dari mulut. Demikian berulang-ulang. Saudara, kalau kita bernapas secara normal, kita mengisi paru-paru kita 30% saja. Tetapi di dalam ibadah meditasi kita mengisi paru-paru kita 90%. Jadi tariklah nafas dalam-dalam, buanglah dari mulut, demikian seterusnya. Setiap engkau menarik nafas, isilah paru-parumu 90%. Dan saudara, dalam ibadah meditasi Yesus Kristus, setiap engkau menarik nafas, engkau mengucapkan doa yang sangat sederhana, yaitu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah. Ucapkan demikian dalam hatimu ketika engkau menarik nafas. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah. Begitu engkau menghembuskan nafasmu, sebutkanlah, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, jadi gampang sekali. Setiap engkau menarik nafas, sebutkanlah Tuhan Yesus Kristus Putra Allah. Setiap engkau menghembuskan nafas, sebutkanlah, kasihanilah aku orang berdosa. Lakukanlah demikian selama 10 kali. Gunakanlah jari jemarimu. Untuk gereja-gereja timur atau gereja-gereja Katolik, mereka akan menggunakan rosario. Tapi bagi kita cukup menggunakan tangan kita. Hitunglah sampai 10. Setiap satu hitungan kau menarik nafas dan menghembuskannya, demikian seterusnya sampai 10 kali. Setelah 10 kali, merenunglah engkau dan bayangkanlah salib Tuhan Yesus. Berdoalah secara pribadi untuk setiap orang yang kau kasihi. Berdoalah untuk orang-orang yang menderita saat ini. Berdoalah untuk negara kita. Berdoalah untuk orang-orang yang sakit menghadapi virus COVID-19. Berdoalah untuk para medis yang berjuang di garis yang paling depan. Setelah engkau berdoa secara pribadi, kemudian masukilah bagian yang kedua, doa meditasi yang kedua. Ketika engkau menarik nafasmu, 90% paru-parumu kau isi, sebutkanlah kembali, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah. Setiap kau menghembuskan nafasmu, sebutkanlah, kasihanilah, sebutkanlah, aku mengasihi engkau. Jadi kalau pada doa yang pertama tadi, kasihanilah aku orang berdosa, pada doa yang kedua, aku mengasihi engkau. Doa yang kedua ini lakukan lagi 10 kali. Kemudian pada hitungan yang ke-10, berdoalah secara pribadi untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk saudara-saudaramu, untuk orang-orang yang sangat kau kasihi. Dan jangan juga lupa berdoa untuk orang-orang yang pernah menyakiti dirimu. Saudaraku, marilah kita mulai ibadah meditasi kita. Tariklah napasmu perlahan-lahan, pejamkanlah matamu.
Lakukanlah berulang-ulang sampai kau merasa begitu tenang hatimu. Setiap kau menarik nafasmu, bayangkanlah Roh Kudus Tuhan masuk ke dalam hatimu, menyembuhkan hatimu yang penuh dengan luka, hatimu yang penuh dengan kekecewaan. Biarlah Roh Kudus membasuh setiap kepedihan di dalam hatimu, hatimu yang dipenuhi kemarahan, hatimu yang dipenuhi kekhawatiran. Biarlah Roh Kudus menyembuhkan hatimu. Setiap kau menghembuskan nafasmu kembali, biarlah setiap luka di dalam batinmu pergi meninggalkan tubuhmu. Yang tertinggal di dalam hatimu hanyalah sukacita penuh. Saudaraku, lakukanlah terus-menerus berulang-ulang seperti ini. Setiap kali kau menarik nafas, rasakanlah Roh Kudus memasuki tubuhmu. Engkau tahu Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Setiap kali Roh Kudus memasuki tubuhmu, sesungguhnya Tuhanlah yang memasuki tubuhmu. Ia memeluk engkau yang sedang terluka hari ini. Mungkin ada di antara engkau yang ketakutan, yang kecewa. Tuhan memeluk engkau. Letakkanlah kepalamu yang penuh dengan persoalan itu ke bahu Tuhan Yesus, dan engkau akan merasakan kedamaian. Saudaraku, lakukanlah demikian terus-menerus bersama-sama dengan keluargamu, dan pada akhir meditasimu, genggamlah tangan istri atau suamimu, berdoalah bersama mereka. Genggamlah tangan anak-anakmu, doakanlah anakmu satu persatu. Setelah engkau mendoakan mereka, peluklah mereka begitu hangat. Peluklah dan ciumlah anak-anakmu dan keluargamu, istri atau suami. Kuatkanlah mereka, karena mereka juga menghadapi begitu banyak beban di dalam hidupnya. Mereka menghadapi begitu banyak pergumulan sepanjang hari ini. Dan ketika engkau memeluk mereka, sesungguhnya engkau menguatkan mereka. Kepada setiap orang tua, kepada setiap bapak dan ibu, sadarlah saudaraku, ketika engkau menyediakan dadamu sebagai tempat bagi anak-anakmu untuk meletakkan kepala mereka, sesungguhnya obat bagi mereka. Mereka yang menghadapi beban kehidupan yang begitu berat. Bukankah anak-anakmu sering sekali dibuli oleh teman-temannya? Bukankah anak-anakmu menghadapi tantangan kehidupan ini yang begitu berat? Sediakanlah dadamu untuk mereka meletakkan kepala yang begitu berat, agar mereka disembuhkan. Saudaraku, lakukanlah demikian seterusnya sepanjang kau mau, dan akhirilah ibadah meditasi ini dengan berdoa bersama-sama. Saudaraku, demikianlah ibadah meditasi atau tuntunan ibadah meditasi yang dapat kami lakukan kepada saudara-saudara dimanapun berada. Biarlah hatimu ditenangkan oleh Roh Kudus, dan percayalah, badai yang kita hadapi ini akan segera berakhir. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah menyelesaikan ibadah meditasi kami sore hari ini. Biarlah setiap keluarga melakukannya sepanjang mereka mau, agar beban yang berat tergantikan dengan sukacita yang penuh. Kekhawatiran akan berganti dengan kepastian iman. Ketakutan mereka berakhir karena mereka tahu
mereka memiliki Allah yang penuh dengan cinta kasih, yaitu Allah yang mengajarkan kami bagaimana mengasihi. Bapa, kami mau berdoa buat gerejamu dimanapun berada. Tantangan ini amat berat. Kami mau berdoa kepada negara ini. Kayu salib yang harus dipikul oleh pemimpin kami begitu berat. Dan tugas kami adalah menolong mereka, mematuhi apa yang mereka sampaikan, agar bencana atau wabah ini akan segera berakhir. Bapa, kami mau berdoa buat semua keluarga yang hari ini mungkin menghadapi anggota keluarga mereka yang terkena virus mematikan ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menyentuh mereka. Kuatkanlah jemaat-Mu dimanapun berada. Kuatkanlah para pendeta, para pertua diaken, para pelayan gereja dimanapun mereka berada, yang hari ini harus memotivasi setiap jemaat-Mu, menguatkan iman mereka. Berkatilah gereja-Mu Tuhan. Berkatilah orang tua kami, Mudraman GBKP. Berikan mereka kekuatan, kebijaksanaan untuk melayani gereja-Mu yang begini besar. Berkatilah presiden kami. Begitu juga semua perangkat terkhusus kepada koordinator penanggulangan virus ini, Bapak Dodi Monardo. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, agar badai ini segera berlalu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Demikianlah saudaraku, ibadah meditasi kita pada hari Sabtu ini. Kita berdoa masalah akan segera selesai, dan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah meditasi yang sama pada hari dan waktu yang sama, Sabtu setiap pukul 18 setiap minggunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Terima kasih.